Pernahkah kamu merasa uang datang, tapi entah bagaimana selalu hilang sebelum sempat menetap? Bukan karena kamu boros, bukan juga karena kurang bekerja keras. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih senyap. Sebuah energi tak terlihat yang mengalir keluar dari hidupmu. Pelan, konsisten, dan nyaris tak terdeteksi. Dan selama energi itu aktif, rezeki apapun yang kamu sentuh akan selalu menemukan jalan untuk bocor. Para bijak kuno percaya, kemiskinan sejati tidak dimulai dari dompet, tapi dari medan energi manusia. Sesuatu di dalam kesadaran kita bisa bertindak seperti retakan halus pada bejana rezeki. Tak terlihat mata, namun terasa dampaknya. Dalam keheningan batin, energi ini bekerja tanpa suara. Ia menyusup lewat pikiran yang kita anggap wajar, lewat kebiasaan kecil yang tak pernah kita curigai, lewat keyakinan lama yang diwariskan turun-temurun dan tidak pernah kita pertanyakan. Menariknya, hampir tak ada yang mengajarkan hal ini secara terbuka. Bukan di sekolah, bukan di seminar keuangan, bahkan tidak di banyak ruang spiritual modern. Padahal, dalam manuskrip kuno, dalam simbol-simbol rahasia, dan dalam ajaran esoterik yang hanya dibisikkan dari guru ke murid, energi ini disebut sebagai pemakan hasil. Bukan karena ia menghancurkan rezeki, tetapi karena ia menguras daya tarik rezeki itu sendiri. Video ini bukan tentang cara cepat jadi kaya, bukan juga tentang afirmasi kosong yang diulang tanpa kesadaran. Ini adalah undangan untuk melihat kebocoran yang selama ini tak pernah kamu sadari, untuk mengenali pola halus yang membuatmu selalu hampir sampai, tapi tak pernah benar-benar tiba, dan perlahan membuka kembali jalur rezeki yang seharusnya mengalir alami dalam hidupmu. Jika kamu merasa seolah ada tembok tak kasat mata antara dirimu dan kelimpahan, jika rezekimu terasa berat, tersendat, atau cepat menguap, maka kemungkinan besar energi ini sudah lama bersemayam dalam medan hidupmu. Dan malam ini, kita akan mulai menyingkapnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku berhenti sejenak. Kalau kamu sedang menonton ini sekarang, tuliskan di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota mana? Dari Sabang sampai Merauke, atau bahkan melintasi batas negeri. Biarkan energi pengetahuan ini menemukan jalannya sendiri. Sekarang, mari kita kembali ke jejak yang jauh lebih tua dari peradaban modern. Dalam teks-teks kuno Mesir, ada konsep yang disebut Ka, medan energi hidup yang menentukan nasib, kesehatan, dan kelimpahan seseorang. Para pendeta di kuil Isis percaya, ketika Ka seseorang tercemar oleh ketidaksadaran, maka hasil kerja mereka akan terkikis oleh waktu. Seolah selalu ada kekuatan tak terlihat yang mengambil kembali apa yang sudah diperoleh. Di timur, dalam ajaran Tao kuno, dikenal istilah Lo, kebocoran energi kehidupan. Lao Tzu menulis secara samar bahwa manusia bisa bekerja siang malam, namun jika kinya bocor, kekayaan hanya akan menyentuh sebentar, lalu pergi. Rezeki, bagi para Taois, bukan soal usaha semata, tapi tentang kemampuan menahan dan memelihara energi. Sementara itu, dalam tradisi Veda India, para rishi berbicara tentang granti, simpul batin. Simpul ini terbentuk dari ketakutan, rasa bersalah, dan identitas palsu. Selama granti ini belum terurai, Lakshmi, energi kemakmuran, tidak akan menetap. Ia hanya berkunjung, memberi tanda, lalu menghilang. Menariknya, pengetahuan ini tidak pernah disampaikan secara gamblang kepada khalayak. Ia disamarkan dalam mitos, disembunyikan dalam simbol, dikunci dalam bahasa yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang telah siap. Kenapa? Karena dalam hampir semua peradaban kuno, rezeki dianggap sebagai kekuatan spiritual, bukan sekedar materi. Dan kekuatan spiritual
jika dipahami tanpa kebijaksanaan, bisa menjadi pedang bermata dua. Di Eropa abad pertengahan, para alkemis menyebut fenomena ini sebagai retort bocor, wadah jiwa yang tak mampu menahan hasil transmutasi. Seorang murid bisa mengubah timah menjadi emas secara simbolik, namun jika batinnya rapuh, emas itu akan berubah kembali, menjadi beban, kehilangan, atau kehancuran. Inilah sebabnya banyak ajaran tentang rezeki sengaja dipatahkan, dipermudah, atau direduksi sepanjang sejarah. Yang tersisa hanyalah versi luarnya. Kerja keras, strategi, teknik. Tapi fondasi batinnya dilupakan. Pengetahuan modern mengajarkan bagaimana menghasilkan. Pengetahuan kuno mengajarkan bagaimana tidak kehilangan. Dan di titik inilah, kita mulai melihat pola yang sama berulang-ulang dalam sejarah manusia. Peradaban yang kaya lalu runtuh, individu yang berjaya lalu jatuh, rezeki besar yang datang, lalu bocor tanpa jejak. Para bijak sepakat pada satu hal, energi kebocoran selalu bekerja sebelum kejatuhan terlihat. Ia bukan kutukan, bukan nasib buruk. Ia adalah hukum kesadaran yang tak pernah dilanggar. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah energi ini nyata, melainkan di mana ia bersembunyi dalam diri manusia modern. Di bagian berikutnya, kita akan mulai mengurai lapisan pertama dari energi ini. Pelan, simbolik, dan mungkin agak tidak nyaman. Sekarang, tarik napas perlahan. Tidak ada yang perlu kamu lawan. Tidak ada yang perlu kamu salahkan, termasuk dirimu sendiri. Pengetahuan yang akan kita buka di bagian ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menenangkan. Karena energi kebocoran rezeki bukan musuh. Ia hanyalah sinyal. Sebuah pesan lembut dari kesadaran yang selama ini diabaikan. Para guru kuno selalu memulai ajaran terdalam mereka dengan satu kalimat sederhana. Apa yang bocor bisa ditutup. Apa yang tersesat bisa dipulangkan. Energi yang membuat rezeki bocor tidak datang tiba-tiba. Ia terbentuk perlahan dari keadaan batin yang terus-menerus berada dalam mode bertahan hidup. Saat seseorang hidup terlalu lama dalam rasa tidak cukup, medan energinya mulai berkontraksi. Seperti tangan yang menggenggam terlalu erat, bukan hanya sulit menerima, tapi juga mudah kehilangan. Bayangkan sebuah sumur, bukan sumur yang kering, melainkan sumur yang retak halus di dasarnya. Air tetap bisa ditimba, usaha tetap membuahkan hasil. Namun sebelum air itu terkumpul, sebagian sudah merembes pergi. Inilah yang disebut para mistikus sebagai kebocoran kesadaran. Bentuknya sangat manusiawi. Ia hadir sebagai rasa harus selalu berjuang agar layak menerima ketenangan yang terasa tidak aman. Keyakinan diam-diam bahwa rezeki itu berat dan harus diperebutkan. Semua ini tidak salah. Ini hanyalah respon lama dari jiwa yang pernah merasa kekurangan. Dan di titik ini, aku ingin kamu tahu sesuatu yang penting. Kamu tidak rusak. Medan energimu tidak cacat. Ia hanya sedang bekerja dengan pola lama yang sudah tidak relevan. Dalam filsafat hermetik, ada prinsip rhythm. Segala sesuatu bergerak naik dan turun. Namun kebocoran terjadi ketika manusia melawan ritme alami hidup, memaksa diri terus naik tanpa memberi ruang untuk menetap. Rezeki, dalam pemahaman esoterik, bukan sesuatu yang dikejar. Ia adalah respon terhadap keadaan batin yang stabil. Itulah sebabnya orang yang tampak tenang sering justru lebih mudah menerima. Bukan karena mereka lebih pintar, melainkan karena energi mereka tidak bocor lewat kecemasan halus. Perhatikan ini baik-baik dan rasakan, bukan dipikirkan. Setiap kali kamu merasa tergesa-gesa tanpa alasan, setiap kali kamu sulit menikmati hasil, setiap kali rasa aman selalu terasa sementara,
Di sanalah energi perlahan menetes keluar. Tapi sekali lagi, tidak ada yang salah. Kesadaran hanyalah sedang mengajakmu melunak. Para Taois menyebut kondisi ini sebagai Wu Wei yang terlupakan. Bertindak tanpa memaksa, bergerak tanpa menguras. Ketika seseorang terlalu lama hidup dalam tekanan batin, sistem energinya terbiasa terbuka keluar, memberi, membuang, mengalir tanpa batas, tanpa pernah menutup siklusnya. Rezeki masuk, lalu keluar, lalu masuk lagi, tanpa pernah menetap cukup lama untuk menumbuhkan rasa aman. Disinilah paradoksnya. Semakin keras seseorang berusaha menahan rezeki secara fisik, semakin besar kebocoran terjadi di level halus. Maka bagian pertama ini bukan tentang memperbaiki, melainkan tentang menenangkan medan dalam dirimu. Saat kesadaran mulai rileks, saat napas menjadi lebih dalam, saat kamu berhenti merasa dikejar oleh hidup, energi secara alami mulai berhenti bocor. Belum ditutup sepenuhnya, belum, tapi alirannya mulai melambat. Dan itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam, mengungkap lapisan tersembunyi yang membuat kebocoran ini terasa normal, bahkan diwariskan tanpa kita sadari. Untuk sekarang, cukup tenang, cukup hadir, dan biarkan kesadaranmu mulai mengingat. Rezeki tidak pernah memusuhi mereka yang berani melunak. Jika kamu masih menonton video ini, itu artinya kesadaranmu sudah cukup terbuka untuk melangkah lebih dalam. Tidak perlu menutup mata. Cukup fokuskan perhatian pada napasmu, pada video ini, pada ruang hening di antara kata-kata. Para inisiat kuno memahami satu hal penting. Energi paling mudah dibentuk saat pikiran berhenti berisik. Dan di saat inilah, kebocoran yang selama ini terasa normal mulai menampakkan wajah aslinya. Ada ilusi halus yang bekerja di hampir semua manusia modern. Ilusi bahwa kehilangan kecil itu wajar, bahwa lelah itu biasa, bahwa rezeki memang seharusnya datang dan pergi tanpa pernah menetap lama. Tarik napas perlahan dan sadari, itu bukan kebenaran. Itu sugesti lama. Dalam tradisi mistik Timur Tengah, kondisi ini disebut tidur dengan mata terbuka. Seseorang tampak sadar, bekerja, merencanakan, berjuang, namun jiwanya tidak sepenuhnya hadir. Saat kesadaran tidak utuh, energi bocor kemana-mana. Kepikiran yang mengulang kekhawatiran, ke masa depan yang belum terjadi, ke masa lalu yang sudah mati. Dan sekarang, dengarkan ini baik-baik. Biarkan kata-kata ini menyelinap pelan. Rezeki tidak bocor karena dunia keras. Rezeki bocor karena perhatianmu tercerai-berai. Setiap kali fokusmu terpecah, setiap kali kesadaranmu melompat tanpa arah, sebagian energi hidupmu ikut terbawa. Para biksu Zen menyebutnya pikiran monyet. Para sufi menyebutnya hati yang berkeliaran. Para alkemis menyebutnya api yang tak terkendali. Nama boleh berbeda, tapi intinya sama. Energi mengikuti perhatian. Sekarang, biarkan suara ini menjadi jangkar. Biarkan perhatianmu perlahan mengendap, seperti pasir yang turun ke dasar air. Perhatikan sensasi di tubuhmu. Tidak perlu diubah, tidak perlu dianalisis. Saat fokus menguat, sesuatu yang menarik terjadi. Kebocoran mulai menutup dirinya sendiri. Karena banyak kebocoran bukan berasal dari trauma besar, melainkan dari ketidakhadiran yang terus-menerus. Inilah mitos yang perlu kita luruskan. Banyak orang mengira rezeki bocor karena karma buruk, kutukan, atau energi orang lain. Padahal, dalam banyak kasus, itu hanya kebiasaan hidup tanpa kesadaran penuh. Dan ini adalah rahasia yang jarang dibicarakan. Orang yang terlalu sering memikirkan uang, justru sering kehilangan rasa memiliki energi. Sekarang, tanamkan sugesti ini, pelan, tanpa paksaan. Aku aman saat hadir. Aku utuh saat fokus. Energi yang utuh mengundang rezeki yang menetap. Tidak perlu memulangnya keras-keras. Cukup biarkan maknanya meresap.
Dalam keadaan fokus yang lembut, medan energimu mulai berubah. Bukan drastis, bukan meledak-ledak, tapi stabil. Dan stabilitas adalah bahasa yang paling dipahami oleh kelimpahan. Di titik ini, mungkin kamu mulai merasakan sesuatu. Ketenangan tipis, ruang di dada, atau rasa seolah tidak perlu terburu-buru lagi. Itu bukan sugesti kosong. Itu tanda bahwa kesadaranmu sedang kembali ke pusatnya. Namun ingat, ini baru satu lapisan. Masih ada pola-pola halus lain yang selama ini menyamar sebagai logika, kewajaran, bahkan kebaikan. Di bagian berikutnya, kita akan membawanya turun ke bumi, ke dalam praktik nyata yang bisa kamu lakukan, tanpa ritual rumit, tanpa kepercayaan buta. Untuk sekarang, tetaplah fokus. Tetaplah hadir, karena saat perhatianmu utuh, rezeki tidak lagi tahu jalan untuk bocor. Sekarang kita bawa semuanya turun ke kehidupan nyata. Tidak di awang-awang, tidak rumit, tidak perlu alat khusus. Karena para guru kuno sepakat pada satu hal, energi paling kuat justru dibentuk lewat hal-hal sederhana yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Tenangkan dirimu sejenak, dan dengarkan bagian ini seperti menerima instruksi lembut, bukan sebagai tugas. Latihan pertama, menutup kebocoran perhatian. Setidaknya sekali sehari, pilih satu aktivitas biasa. Minum air, mandi, berjalan, atau makan. Saat melakukannya, lakukan satu hal saja. Hadir sepenuhnya. Tidak sambil memikirkan uang, tidak sambil mengulang kekhawatiran, tidak sambil menilai apakah hidupmu cukup atau tidak. Dalam ajaran Zen, ini disebut mengembalikan roh ke tubuh. Setiap kali kamu benar-benar hadir, energi yang tercecer akan pulang sendiri. Lakukan ini minimal 3 menit, dan berhenti sebelum pikiranmu bosan. Itu penting. Latihan kedua, ritual penetapan energi rezeki. Setiap kali kamu menerima sesuatu, uang, makanan, bantuan, kesempatan, jangan langsung berlalu. Berhenti 1 detik, tarik napas, dan ucapkan di dalam hati, "Aku mengizinkan ini menetap." Kalimat ini bukan afirmasi kosong. Ia adalah izin sadar. Banyak kebocoran terjadi bukan karena rezeki tidak datang, tetapi karena kita tidak pernah mengizinkannya tinggal secara batin. Para sufi menyebut ini adab menerima. Tanpa adab, berkah hanya singgah sebentar. Latihan ketiga, detoks energi bocor. Sekarang ini penting dan sering diabaikan. Perhatikan satu kebiasaan ini dalam hidupmu. Mengeluh tanpa solusi, merasa bersalah saat beristirahat, atau selalu merasa harus berguna agar layak menerima. Pilih satu saja. Selama 7 hari ke depan, jangan dilawan. Cukup disadari setiap kali muncul. Kesadaran adalah pelarut paling kuat. Begitu disadari, kebiasaan ini kehilangan cengkeramannya. Inilah kesalahan umum banyak orang. Mereka ingin memperbaiki hidup dengan kekerasan batin. Padahal, rezeki hanya menetap di ruang yang lembut. Hal yang perlu dihindari. Jangan mempraktikkan ini dengan rasa terpaksa. Jangan berharap hasil instan. Jangan menjadikan ketenangan sebagai alat manipulasi. Energi selalu tahu niat di balik tindakan. Jika kamu mempraktikkannya dengan kehadiran jujur, perlahan kamu akan merasakan perubahan yang halus, tapi nyata. Pengeluaran lebih terkendali tanpa dipaksa. Peluang muncul tanpa dicari mati-matian. Rasa aman yang tidak tergantung angka. Itulah tanda bahwa kebocoran mulai menutup dari dalam. Rezeki tidak suka dikejar. Ia suka diundang dan disambut dengan kesadaran penuh. Di bagian penutup nanti,
kita akan merangkum semuanya dan meninggalkanmu dengan satu pertanyaan sederhana yang mungkin akan terus bergema bahkan setelah video ini selesai. Untuk sekarang, jalani hidupmu sedikit lebih hadir, sedikit lebih lembut, karena disitulah rezeki akhirnya menemukan rumahnya. Sebelum video ini benar-benar berakhir, izinkan semua yang telah kamu dengar mengendap, bukan di kepala, tapi di kesadaranmu. Kita telah melihat bahwa rezeki tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tidak menemukan ruang untuk menetap, bukan karena nasib, bukan karena dunia tidak adil, melainkan karena ada energi halus dalam diri manusia yang, tanpa disadari, terus membiarkan kebocoran terjadi. Kita menelusurinya dari kebijaksanaan kuno, kita mengenalinya dalam fokus dan kehadiran, dan kita menyentuhnya lewat praktik sederhana yang mengembalikan energi pulang ke pusatnya. Jika ada satu hal yang perlu kamu ingat, maka ini: rezeki mengikuti kesadaran yang utuh, bukan kesadaran yang tegang, bukan kesadaran yang penuh tuntutan, tapi kesadaran yang tenang, hadir, dan tidak tercerai-berai. Saat kamu mulai hidup dengan perhatian yang utuh, hidup pun merespons dengan cara yang berbeda, lebih lembut, lebih selaras, lebih bersahabat. Dan sekarang, aku ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan, bukan untuk dijawab di kolom komentar, tapi untuk direnungkan dalam diam. Jika rezekimu hari ini selalu datang dan pergi, apakah mungkin yang perlu berubah bukan dunia, melainkan caramu hadir di dalamnya? Tidak perlu tergesa-gesa mencari jawaban. Jawaban sejati selalu muncul saat kesadaran sudah cukup tenang untuk mendengarnya. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak kekurangan. Kamu hanya sedang belajar menutup apa yang selama ini terbuka. Sampai kita bertemu lagi di ruang kesadaran berikutnya, tetap hadir, tetap lembut, dan izinkan rezekimu akhirnya menetap.